Siapa yang sampai saat ini memiliki pasangan NPD tapi mengalami kesulitan untuk berhadapan dengan NPD ketika Anda berdiskusi? Nah, teman-teman, banyak dari rekan kita yang mungkin punya pasangan NPD tetapi setiap hari ketika berdiskusi malah Anda yang menjadi korban, merasa sedih, merasa stres, merasa cemas. Oke, hari ini dokter kasih tip bagaimana ketika Anda berdiskusi dengan seorang NPD. Seandainya Anda memiliki pasangan hidup yang NPD, entah Anda sebagai istri atau suami, dan Anda mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan NPD. Anda harus tahu apa sih tujuan NPD ketika dia berdiskusi dengan Anda. Nah, seorang NPD itu kebutuhannya satu. Dia kebutuhannya adalah memenuhi egonya. Makanya seorang NPD selalu mencari validasi dari orang di sekitarnya, termasuk kepada pasangan hidupnya, entah suaminya ataupun istrinya. Nah, bedanya ketika seorang NPD mengharapkan validasi dari orang lain di luar pasangan hidupnya, dia biasanya menonjolkan kebaikan. Kemudian dia sangat mengharapkan pujian dari orang di sekitarnya. Jadi kalau NPD dipuji dengan citra bahwa kamu baik, kamu dermawan, kamu orangnya ganteng banget, kamu orangnya cantik banget, maka NPD merasa egonya mendapatkan energi. Alias seorang NPD mendapatkan validasi. Sebenarnya seorang NPD itu memiliki ego yang rapuh. Artinya dia sangat membutuhkan yang namanya validasi setiap hari. Jadi kalau seorang NPD membuat suatu pendapat di media sosial, maka dia harus selalu mengamati pendapat orang lain, dan dia akan terluka kalau pendapat orang lain itu atau komentar orang lain itu mengkritik dia. Tetapi kalau dia mendapatkan pujian, nah itulah energi buat seorang NPD. Tetapi ketika dia berhadapan dengan pasangan hidupnya, maka validasi yang dibutuhkan seorang NPD adalah ketaatan daripada korbannya. Jadi ketika korbannya taat, tunduk, ya, menangis atau emosional, maka itu adalah validasi buat si NPD. Sehingga kalau seorang NPD menuduhkan sesuatu kepada Anda, entah misalnya dia menuduh Anda selingkuh, sebenarnya yang berpotensi selingkuh itu adalah si NPD. Tapi anehnya NPD akan menuduh Anda untuk bahwa Anda yang melakukan perbuatan selingkuh. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena satu, ya, si NPD sangat membutuhkan validasi. Artinya ketika Anda menimbulkan ekspresi marah, ya, NPD sangat senang. Ketika Anda sedih banget atas tuduhan NPD, si NPD pun senang. Karena Anda sedih atau Anda merespon dengan marah, Anda telah memberikan energi kepuasan batin buat si NPD. Tetapi kalau Anda memiliki sikap seperti introvert, Anda dituduh oleh seorang NPD sesuatu yang Anda tidak perbuat, tapi Anda meresponnya dengan tenang, Anda menjawab seadanya. Kemudian si NPD merasa jawaban Anda tidak puas, dia mulai lagi marah, tapi Anda tinggalkan dia, Anda melakukan pekerjaan yang lain, kemudian Anda tetap memelihara perasaan Anda happy tanpa ingin mencari tahu si NPD, maka si NPD akan kehilangan validasinya. Si NPD akan emosional, NPD akan takut dan cemas. Kenapa takut dan cemas? Karena dalam hatinya NPD, jangan-jangan pasangan hidup saya ini sudah tahu saya siapa. Jangan-jangan pasangan hidup saya ini tahu
apa yang terjadi di belakang saya. Itulah hal yang paling ditakuti oleh seorang NPD. Jadi, ketika Anda memiliki pasangan NPD, ketika NPD menuduh Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda lakukan, Anda tidak perlu marah dengan dia. Anda tidak perlu sedih, menangis, memohon kepada dia, tapi Anda bersikap seperti introvert. Anda diam saja, Anda dengarkan. Kalau Anda harus menjawab seadanya saja, ya. Emosional Anda tetap tenang, ya. Seolah-olah Anda tidak merasakan sakit hati atas tuduhan si NPD. Kemudian kalau debatnya makin panjang, Anda tinggalkan si NPD. Kemudian Anda melakukan pekerjaan yang membuat Anda mungkin terhibur, Anda merasa punya harga diri. Kalau Anda lakukan itu terus, maka si NPD akan merasa dirinya mulai dicampakkan. Karena apa? Karena dia tidak dapat mendapat validasi di dalam rumah tangganya. Nah, biasanya NPD yang memancing Anda untuk Anda yang menggugat cerai, malah ketika Anda bersikap seperti itu, mungkin NPD yang mengambil jalan untuk berpisah dengan Anda. Oke?